There was a beauty. Charlton headed it home. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Pandit Kampung. Di video kali ini kita akan membahas mengenai final Liga Champion tahun 1968 antara Manchester United melawan Benfica. Sebelum kita menyaksikan dan membahasnya, lebih baik kita mensubscribe dulu channel Pandit Kampung supaya Pandit Kampung semakin semangat dalam memberikan konten-konten yang berfaedah. United bermain dengan strategi 4-3-3. Meskipun pada kenyataannya mereka memainkan pola 4-5-1 dengan meninggalkan Brian Kidd sendirian di depan. Tentu saja dengan menaruh Bobby Charlton sebagai pusat permainan menyerang dan bertahan Manchester United. Dengan absennya Denis Law, Sir Matt Busby menaruh Bobby Charlton sebagai penyeimbang. Di babak pertama, baik MU maupun Benfica bermain sangat hati-hati sekali. Mereka tidak mau kecolongan atau melakukan kesalahan yang tidak diperlukan. Benfica sekali-kali melakukan serangan balik dengan menaruh Eusebio sebagai sentral dari penyerangan mereka. Bintang Portugal ini merupakan salah satu pemain yang ditakuti oleh Manchester United pada saat final hari itu. Hingga membuat Matt Busby, pelatih MU, meminta Nobby Stiles untuk melakukan marking kepada Eusebio. Di pertandingan kali ini, George Best memainkan peran sebagai seorang sayap kanan yang merangsek ke tengah. Tugasnya, membawa bola, lalu juga merusak garis pertahanan lawan dan melakukan truk pas. Beberapa kali pergerakan George Best juga harus dilanggar oleh pemain-pemain Benfica karena terlalu berbahaya bagi pertahanan lawan. Pada saat bertahan pun, Bobby Charlton ditugaskan untuk membayangi pemain-pemain lawan dengan melakukan perebutan bola di tengah. Garis pertahanan United sendiri dibangun dari lini tengah. Karena tugas Bobby Charlton tidak hanya sebagai ball winning, namun juga pembangun serangan yang akan di-cover oleh dua midfielder center dari sisi luar yang meng-cover untuk bersiap jika Bobby Charlton kehilangan bola. Di sini kita bisa lihat ketika Bobby Charlton kehilangan bola, Bill Volkes melakukan ball clearing, covering berhasil. Di babak pertama ini tidak ada insiden-insiden berarti atau peluang-peluang berbahaya. Kedua tim betul-betul menjaga area pertahanannya dengan sangat hati-hati. Babak pertama berakhir dengan 0-0. Sangat disayangkan sekali Denis Law tidak bisa bertanding pada permainan kali ini. Denis Law mengalami cedera beberapa saat sebelum pertandingan. Seandainya Denis Law bermain, tentu saja trisula maut Bobby Charlton, Denis Law, dan George Best akan sangat mematikan bagi Benfica. Benfica sedikit diuntungkan dengan hal ini. Itulah sebabnya penyerangan United selalu patah oleh garis pertahanan Benfica. Ditambah, Benfica memainkan sepak bola negatif selama pertandingan babak pertama ini. Babak kedua dimulai, Manchester United diwajibkan memenangkan pertandingan. Mereka tidak mungkin menanggung malu di depan publik London. Serangan United lebih banyak variasi untuk di babak kedua ini. Serangan-serangan crossing-crossing dari sayap dilakukan. John Aston dan George Best dibuat bermain agak sedikit melebar untuk di babak kedua. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan serangan dari sisi sayap. Ada beberapa perubahan strategi yang dilakukan oleh Matt Busby pada saat babak kedua ini. Selain memaksimalkan serangan dari sektor sayap, posisi Bobby Charlton juga dibuat sedikit lebih maju dari babak pertama. Bobby Charlton berdiri sejajar dengan George Best dan John Aston
dan tetap meninggalkan Bryan Kidd seorang diri di depan sebagai target man. Di saat menyerang, formasi berubah menjadi 4-2-3-1. Tidak perlu menunggu lama, 8 menit babak pertama bermain, United sudah unggul 1 gol lewat gol sundulan dari Bobby Charlton. Nobby Stiles melihat Bobby Charlton merangsek masuk ke dalam kotak penalti. Bobby Charlton berdiri bebas, ia melancarkan umpan terarah ke Bobby Charlton. Benfica melakukan kesalahan dengan tidak melihat Bobby Charlton berdiri bebas di dalam kotak penalti. 1-0 untuk Manchester United. Stadion Wembley bergetar menyaksikan Bobby Charlton membobol gawang Benfica. Unggul 1 gol tidak mengendorkan semangat Manchester United untuk menambah gol. Namun sayang, Benfica melakukan pertahanan dengan sangat baik. Keasikan menyerang, gawang Alex Stepney malah kebobolan. Berawal dari tendangan sudut, gawang Alex Stepney dibobol oleh James Graça menit 75. Skor 1-1, Benfica menambah asa untuk menjadi juara Liga Champions. Menjelang akhir pertandingan, Alex Stepney melakukan penyelamatan gemilang dengan menahan tendangan dari Eusebio. Hampir saja United dikalahkan oleh Benfica 2-1 di London. 90 menit berakhir, extra time diberlakukan untuk pertandingan final ini. Extra time babak kedua dimulai, United memulai penyerangan, namun berhasil direbut oleh Benfica. Beruntung, Alex Stepney sigap dalam memotong crossing pemain Benfica. Extra time memang benar-benar menguras stamina pemain. Terbukti bagaimana George Best dibiarkan berdiri sendiri tanpa pengawalan dari back-back Benfica. Skor 2-1. Satu menit berselang, keunggulan United semakin melebar. Gol dari Bryan Kidd menjadikan Benfica semakin terpuruk. Skor menjadi 3-1. Ketinggalan 1-3 tidak membuat pemain Benfica patah arang. Mereka terus mencoba menekan United. Namun apa daya, keasikan menekan, mereka malah kebobolan oleh gol dari Bobby Charlton menit ke-99. Skor menjadi 4-1 untuk Manchester United. Pada sisa pertandingan, Benfica tidak mampu lagi untuk mengejar ketertinggalan mereka. 29 Mei 1968 menjadi sejarah bagi Manchester United sebagai klub Inggris pertama yang mampu meraih Piala Champion. Gelar ini sekaligus menjadi pelipur lara atas duka dari tragedi Munich 10 tahun yang lalu. Dan menjadi bukti bahwa Manchester United bukan klub biasa-biasa saja yang bisa bersedih ketika mendapatkan tragedi, namun mereka juga bisa bangkit. Kemenangan ini tentu juga bukan hanya kemenangan bagi Manchester, namun juga kemenangan bagi Inggris. 2 tahun yang lalu Inggris mendapatkan Piala Dunia 1966, dan tepat 2 tahun setelah itu Manchester United menggandakan menjadi juara Eropa. Penghormatan setinggi-tingginya bagi Sir Matt Busby yang telah membawa United menjuarai Piala Champions untuk yang pertama kalinya. Juga The Holy Trinity, yaitu Bobby Charlton, Denis Law, dan juga George Best. Demikianlah laporan saya dari Stadion Wembley, London, 29 Mei 1968. Jika Anda suka video ini, silakan like dan juga share. Serta jangan lupa untuk mensubscribe channel Pandit Kampung agar kami bisa tetap memberikan video-video berfaedah buat kamu semua. Saya Pandit Kampung, sampai jumpa di next video. Salam blunder.